Terus pas saya matiin, di TV itu ada bayangan pocong. Itu di situ saya langsung, apa ya itu? Itu suara nggak berhenti. Itu suara terus saja. Itu bunyi. Terus aja tuh sampai akhirnya saya tiduran, saya merem, tutup mata apa segala macam, tapi nggak bisa ya. Itu berasanya tuh kayak dia muterin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ranah Jawa, channel yang khusus membahas beragam cerita spiritual, mistis yang pastinya unik dan tidak masuk akal logika. Dan masih di program seri Selasa Misteri. Sebelum kita masuk dari cerita narasumber yang telah hadir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung channel ini. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar kami lebih bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Dan masih dengan saya, Zulkarnain, dan rekan sebelah saya, Zilafin. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan dua orang narasumber dengan Mbak Rati dan Mbak Ria yang akan menceritakan pengalaman pribadi yang pernah dialami. Bagaimana kisah selengkapnya? Tetap di sini, jangan kemana-mana. Apa kabar Mbak Ria? Thank you udah hadir. Mbak Rati, makasih ini udah mau hadir ya. Di sini Mbak Ria punya pengalaman apa nih kira-kira? Kebetulan cerita yang nanti mau saya bawain itu kejadiannya di rumah teman saya. Oh gitu. Mbak Rati sendiri Sama, kejadian yang saya alami itu di rumah teman saya juga. di rumah Mbak Ria? Iya. Jadi dua-duanya mengalami di rumah di rumah yang berbeda ya. Iya. Tapi sebelumnya di rumah Mbak Ria sendiri, Mbak Rianya ngerasain nggak atau ngeliat gitu? Enggak, saya Enggak. nggak pernah ngerasain sampai hari ini di rumah sendiri nggak pernah. Mbak Rati juga? Sama, nggak pernah sama sekali. Oh berarti maka Menarik misterinya ya. dari teman ya yang dikasih tahu. Iya. Oke, jadi di sini siapa duluan nih mau bercerita? Nggak dulu deh. Boleh? Mbak Rati. Oke. Silakan Mbak Rati. Jadi yang saya alami itu kan di rumah teman saya ya. Itu sekitar tahun kira-kira 2008 lah ya. Berulang. Nah ya. Jadi kita tuh punya kebiasaan rutinitas nginep seminggu sekali. Entah dia di rumah dia atau nanti di rumah saya gitu. Kebetulan saat itu di rumah dia tuh kosong, dia minta temenin karena keluarganya sedang ada acara lah. Akhirnya kita kumpul di situ untuk nginep bareng. Emang udah kebiasaan kita ya nginep bareng tuh ngobrol gitu kan, nonton TV, makan. Itu tuh kita lalui itu bisa sampai jam 3, jam 2 gitu. Nah kebetulan pas kita nonton satu-satu tidur ya, saya tuh selalu bagian terakhir karena memang saya tuh dari dulu tuh kalau tidur memang malam. Nah itu kejadian tuh sekitar jam 2 atau jam 3 lah ya. Itu saya masih nonton sendirian, mereka udah pada tidur.
memang saya agak berani ya kalau untuk nonton tuh ya udah nonton aja gitu. Akhirnya saya nonton sendiri, mereka udah pada tidur ngebelakangin saya gitu lah. Lama-kelamaan mungkin saya bosen kali ya, sendirian juga nontonnya, nggak ada temennya kan. Akhirnya udah ngantuk juga, udah deh saya matiin aja TV gitu kan. Pas saya matiin, remote tuh udah saya matiin, tiba-tiba tuh kan gelap ya, itu lampu tuh gelap, yang hidup tuh cuman lampu dapur di belakangnya tuh. Posisinya di depan TV lah. Terus pas saya matiin, di TV itu ada bayangan pocong. Itu di situ saya langsung, apa ya itu? Akhirnya saya, bener gak sih yang gue lihat tuh pocong gitu? Udah tuh saya diem, merem, gemeteran. Itu udah campur aduk sih yang saya rasain. Mau bangunin temen juga, mereka udah pada tidur. Posisinya saya juga sendirian. Akhirnya saya berpikir lagi, bener gak sih yang gue lihat itu? Gitu kan. Akhirnya saya coba noleh lagi ke TV itu. Pas saya noleh ke TV itu, masih ada. Di situ makin tegang lah yang saya rasain ya. Masih ada. Itu tuh udah, kebetulan itu pertama kali saya ngelihat makhluk-makhluk seperti itulah gitu. Akhirnya udah tuh saya coba, akhirnya saya ngebelakangin ya, karena udah ketakutan kali kan. Gue harus gimana gitu kan, gak ada yang bisa bantuin juga, pada tidur kan, mau ngomong sama siapa kan. Terus akhirnya saya mencoba untuk tidur, nutup mata tuh. Ya. Saat itu udah azan subuh deh kalau nggak salah, udah azan subuh. Mungkin saya juga udah ngantuk, saking ketakutan ngantuk kan. Saya mencoba untuk merem, kayak berpikirnya tuh enggak, gue nggak lihat itu gitu. Tapi yang gue lihat 2 kali ya itu gitu kan. Ya udah akhirnya saya mencoba tidur, merem dan akhirnya saya tidur. Dan kayak enggak. Jadi sebelum merem itu terakhir tuh saya pastiin lagi deh. Bener kan sih nih, udah ketiga. Pas saya coba lagi untuk melihat ke TV itu, udah nggak ada. Udah hilang. Terus Selanjutnya agak tenangan ya, tapi tetap aja sih kebayang lah yang saya lihat itu benar-benar nyata banget deh, nyata banget. Ya udah dari situ mungkin saya agak tenangan, saya bisa tidur, ya bisa tidur pulas sampai ya seperti itu deh, agak tenangan sih, udah bisa tidur lah kayak gitu. Efeknya ada yang dirasain nggak? Rasanya sih jadi parno sendiri kalau ke rumah dia saya. Tapi nggak ada yang dirasain ke badan ya, alhamdulillahnya ya. Nggak ada. Lumayan menarik juga sih. Menarik. Kalau kita ngalamin hal seperti itu juga pasti nggak bakalan bisa apa-apa ya. Serba salah pasti. Ini mau kita bahas langsung atau kita dengerin cerita dari Mbak Rian ya tadi? Enaknya sih kita dengerin dulu ya. Dulu aja. Jadi biar nanti dia tahu kayak gimana keseruannya yang bakalan kita ungkap. Oke, Mbak Rian nih sekarang bisa dimulai aja langsung ya. Bisa dimulai. Ya, jadi sebenarnya ceritanya hampir sama kurang lebih ya, karena ritual kita sama ya. Rutinitas kita tuh yang setiap minggu rutinitas itu weekend deh, itu, rutinitas kita setiap weekend itu pasti kalau nggak di rumah dia, di rumah saya atau di rumah siapa gitu kan. Nah kebetulan waktu itu lagi di rumahnya dia. Kita nginep lumayan ramai sih ya mas, sepupu-sepupunya dia juga kan. Jadi waktu itu, rutinitas yang rutin kita banget itu tuh movie time, selalu tuh nonton bareng. Nonton sampai berapa, dulu kan zamannya masih CD ya, nyewa. Terus itu kan sampai berapa film lah kita putar itu sampai terakhir itu sekitar sama kurang lebih jam 2 jam 3. Jam 3 film terakhir, yang lain tuh sebelum kejadian terakhir nonton itu saya sempat ke kamar mandi. Itu tapi masih ada yang bangun ya, masih ada yang nonton gitu. Saya ke kamar mandi,
Itu di kamar mandi saya dengar ada suara kayak senandung. Cuman karena berpikir positif, masih rame kan, masih ada yang bangun, udah biasa aja. Sampai akhirnya lanjut nonton lagi, sampai berapa film. Dan di film terakhir itu, di film terakhir sama kasusnya kayak tadi, udah pada tidur. Yang lain udah pada tidur, kebetulan tinggal saya tuh. Tapi saya mikirnya di depan masih ada adiknya dia main komputer, makanya masih nyantai aja nonton sendiri. Pas terakhir itu, ini posisi film masih mutar, lampu pun terang, rumah dia itu nggak pernah gelap, selalu terang di setiap ruangan. Itu posisinya terang banget. Tapi berawal dari suaranya tuh kecil, masih sampai sekarang tuh masih gue pun merinding. Cerita sekarang pun masih merinding. Jadi pelan, pertama suara pelan itu kayak senandung orang yang gitu. Senandung itu tuh pas saya dengar gitu, lihat kanan kiri tidur. Masih tetap nonton tuh, masih yang bukan. Lama suara tuh makin kencang, makin jelas, menuhin satu ruangan tengah itu kan lumayan besar ya, tapi tuh kayak ngedengung gitu, ngegema. Jelas banget senandungnya tuh gitu. Masih ingat, makanya masih kerekam banget. Akhirnya saya bangun, ini udah setengah takut nih, bangun terus coba beraniin diri ke ruang depan yang saya pikir masih ada adiknya dia main komputer, nyetel MP3. Nggak tahu pas ke depan komputer mati, adiknya udah tidur. Berarti pure semuanya tidur, tinggal saya sendiri. Itu udah nggak enak deh, perasaan udah nggak enak dan merindingnya tuh makin parah. Itu suara nggak berhenti, itu suara terus saja, itu bunyinya terus aja tuh sampai akhirnya saya tiduran, saya merem, tutup mata apa segala macam, tapi nggak bisa ya. Itu berasanya tuh kayak dia muterin saya, suaranya tuh makin jelas, merinding. Makin jelas sampai itu lumayan lama, durasinya lumayan lama. Saya udah baca segala macam tapi tetap aja ada. Sampai akhirnya sama kasusnya mau masuk waktu subuh kan suka ada suara-suara ngaji ya. Suara-suara ngaji itu masih senandung tapi lama-lama hilang. Sampai akhirnya hilang. Azan subuh masuk baru hilang. Itu udah nggak tahu kenapa tuh badan udah kaku, udah melek pun bangun udah nggak berani. Tapi kok nggak bisa tidur, bangunin orang pun udah nggak bisa, berasa kayak orang rep-repan tuh kaku gitu. Udah sampai azan subuh baru hilang suaranya, udah akhirnya kebawa tidur. Tapi sosoknya nggak ngelihat apa-apa ya? Ini suara jadinya ya? Suara yang jelas banget tuh emang visualnya, suaranya. Alhamdulillah sih nggak sampai ngeliat sosoknya. Tapi efek yang dirasain ada nggak? Buat Ya, ke badan? Aku bilang ke badan tuh kayak Lemes aja? kayak orang rep-repan. Kaku. Jadi ini rasanya emang pengen bangun gitu, dengerin, bisa. tapi nggak bisa, kaku. Itu yang ngerasa sih itu aja. Jelas banget sampai sekarang masih terekam banget, jelas. Kesempatan tuh, benar. Dari cerita Mbak Rati dan Mbak Ria mungkin ada sedikit rasa penasaran ya. Kenapa sih di Malang itu ngalamin gitu ya? Mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi ya. Jadi kita tahan dulu, kita coba di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan, kita akan coba mengulas lebih jauh tentang sosok-sosok yang dialami oleh narasumber kita kali ini. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Kita udah dengar nih cerita dari kedua narasumber kita, Mbak Ria dan Mbak Rati. Kita mau ngebahas dari Mbak Rati dulu mungkin. Mbak Rati kayaknya yang lebih serem ya mungkin bahasanya. Iya, karena sosoknya diperlihatkan ya. Nah, tapi boleh nggak coba di flashback lagi sedikit? Saat itu posisi memang benar-benar apa ya bahasanya mungkin secara sadar masih sadar ya, belum ngantuk ya? Sadar.
Terus posisi ketika matiin TV Masih sadar. masih sadar. Iya. Itu yang terlihat dari TV itu kelihatan bentuk mukanya nggak? Kelihatan banget nyata. Kelihatan. Ya. Itu yang Mbak Rati lihat di TV full penggalan atau Setengah. leher ke atas. Setengah ke atas. Dari dada ke atas. Jadi posisinya agak besar ya Iya, dari benar. posisi Benar. TV. Kayak berasanya tuh deket gitu. Emang deket aslinya itu emang deket. Karena dia ngeliat berasanya kayak deket ya. Iya. Padahal ya yang dia rasa emang Deket benar banget. berasa, benar-benar deket. Jadi yang Mbak Rati lihat saat menoleh ke TV itu sosoknya ada, tapi sebenarnya bukan di situ. Iya. Jadi Mbak Rati ngelihat ke TV itu, wah ada nih. Ya. Nggak mau dong ngeliatin terus. Oh, Iya nggak kan? mau banget. Iya kan? Iya. Akhirnya berusaha buat menoleh. Menoleh. Setelah Mbak Rati menoleh, sebenarnya itu dia adanya di depan Mbak Rati. Oh, Ya, oke tadi, merinding nih. saya bilang kan kalau Mbak Rati bisa aja lebih sedikit peka, atau bisa yang sebenarnya gitu bisa melihat ya sebenarnya dia ada di depan Mbak Rati langsung. Sama persis dengan posisi yang Mbak Rati lihat. Jadi Berarti posisi di berhadapan belakang. dengan Ketika awal pertama berarti di belakang Mbak Rati ini. Ya, dari tadi sebenarnya udah ada. Udah ada. Karena pencahayaan minim yang pertama. ya, Ya. gelap. Karena gelap. Dari sisi manapun juga dilihat gelap. Udah gitu juga kayaknya di sekitar rumahnya Mbak Ria ya kejadiannya. Iya. Sekitar rumah Mbak Ria juga ke sana tuh masih kayak masih agak lowong ya. Maksudnya masih ada lahan Kosong. kosong. Iya. Kan memang ada lahan kosong. Sebelah rumah itu tuh Belakang rumahnya rumah kosong. Belakang. Pokoknya rumah dia diapit posisinya kayak apa nih, kayak ruangan kosong nih, kayak rumah nggak tahu apa itu rumah kosong. Nah sebelah sini lahan kosong. Iya. Ya, benar. Itu bisa kemungkinan itu mungkin dari sebelah atau memang penunggu di rumahnya Mbak Ria aja. Ya kalau dibilang penunggu atau enggaknya Mbak Ria pun juga sampai saat ini kan nggak pernah ini, nggak pernah dikasih lihat. Setidaknya kalau memang itu ada di situ, salah satu dari keluarga anggota keluarga ya dari Mbak Ria ini pasti pernah lihat juga, tapi nggak ada. Jadi ya berarti aslinya bukan dari situ. Kayak tadi kan gue bilang rumah Mbak Ria ini diapit, satu ruangan kosong, ternyata ada rumah kosong, terus satu lagi lahan kosong ternyata memang kosong. Begitu di kebun itu kalau nggak salah ada pohonnya juga, pohon yang tempatnya dia suka lah, kayak pohon pete kalau nggak salah. Sekitar situ. Kayaknya dulu ada deh kayak kebun itu emang banyak. Iya. Bisa. Terlebih di rumah yang kosong ini juga kayaknya agak lama ya rumah itu udah kosong ya. Lama banget, dan bangunannya itu tuh bangunan belum jadi, dalamnya itu tuh masih tanah-tanah, banyak ilalang-ilalang itu. Iya, jadi kayak ada apa namanya, sesuatu yang penasaran yang terjadi di rumah itu. Jadi memang dibiarkan kosong itu rumah. Iya, Atau jadi yang penghuninya itu satu keluarga itu tinggal di luar kota. Tadi emang, dan sih kayaknya sih sosok yang dilihat sama teman saya ini itu juga pernah dialami sama si yang punya rumah kosong ini. Ketika dia pulang buka pintu, sosok si pocong ini di rumah kosong itu. Makanya pas dicerita itu kira aku pikirnya ke arah situ. jadi relate ya. Iya, jadi terlebih juga ada yang
buat dia ngerasa tertarik atau ingin menunjukkan itu, menunjukkan dia ngerasa tertariknya mungkin ke Mbak Ratinya. Tapi sorry nih, maksudnya ini bukan pertama kalinya Mbak Rati nginep kan di saat itu? Oh sering. Sebelum-sebelumnya belum? Sering. Oh maksudnya apa kejadian itu? Nah, Enggak pernah, baru itu. baru itu. Padahal Tapi sebelumnya udah sering nginep. Ya sering banget. Jadi mungkin hanya di waktu tertentu kali ya? Bagaimana itu? Iya, jadi memang pas momennya aja, cuman nggak tahu juga kondisi Mbak Rati waktu itu saat itu lagi kayak gimana ya. Oh bisa jadi. Bisa jadi. Ya mungkin ya ada ya Mbak Rati mungkin lagi nggak bersih misalkan, atau emang saat lewat sebelum masuk ke rumah Ria, Mbak Ria nih, saat lewat melintasi rumah itu. Iya, mungkin secara nggak sadar Mbak Rati udah ngelihat ke situ arah rumah itu. Oh maksudnya pas. Jadi dia secara nggak langsung gitu ya. Tapi Mbak Rati nih menoleh ke rumah itu, rumah kosong itu. Cuman yang ya karena memang dia ngerasa biasa aja ya, bisa ngelihat udah. Tapi Padahal mungkin secara nggak langsung ya Mbak membuat- Rati itu nengok ke situ sebenarnya kayak ininya deh apa mau kayak disuruh noleh aja. Noleh. Cuman dia nggak peka untuk ke hal yang itu mungkin, makanya jadi oh lu nggak tahu nih keberadaan gue. Akhirnya kejadiannya di rumah Mbak Ria untuk apa nampakin sosoknya. Kalau yang apa gue lihat sih kayak gitu. dari jam 2 ya? Jam Jam 2 sampai jam 2 jam 3 jam 2 jam 3 Jam sampai jam ke 3. subuh. sampai ke sini. Itu yang dipikiran apa aja tuh ketika sorry ya maksudnya ya. coba lebih nanya ke dalam. Panik apa aduh mana nih? Oh, luar biasa sih yang dirasain saat itu. Karena kan lama ya. Jadi ya 2 kali dia menoleh karena apa dibilang ya, kan masih ada. Bentuknya sama ketika yang kedua sama kali pun persis sama. yang kedua sama. Karena kenapa menoleh lagi untuk yang kedua? Oh mungkin suges atau apa. Tapi pas yang kedua ternyata masih sama dan nyata banget. Ada bau-bau tertentu nggak saat malam ya? Enggak ada. Enggak. Biasanya kalau ada itu agak sedikit ada bau-bauan. Gitu. Baunya tuh kayak enak lah, kayak bau busuk. Busuk atau kayak bau bangke biasanya. Biasanya kayak gitu. Nah, cuman kalau emang Mbak Rati nggak mencium seperti itu, ya kan ya berarti emang apa? Mbak Rati nggak ditunjukin Sosok yang kehancurannya. benar-benar Sosok lagi yang hancur ya. hancurnya dia. Biasanya kalau itu kan Memang pas yang saya lihat di TV itu apa namanya putih dan mukanya tuh hitam aja, hitam, Iya. udah hitam sama ya dipocong putih gitu, hitam udah gitu, nggak ada hancur-hancurnya nggak ada. iya, kalau Gitu kalau emang misalkan yang bau kayak gitu biasanya hancur, entah sininya hancur nih apa gitu. darah atau apa, terus matanya keluar atau Wah, merah. masih. Nah kalau kayak begitu biasanya memang ada tuh aroma yang kecium seperti itu. Tapi secara apa? Yang dilihat. Secara nggak sadar ya Mbak Rati hanya bisa melihat di TV. Iya. Kalau memang dia bisa langsung sebenarnya pas kalau dia ngeliat sini itu dia ada di depan Mbak Rati posisinya begini. Waduh. Lebih deket lagi. Ya cuman karena emang di sini alhamdulillahnya gitu ya Mbak Rati nggak dikasih hal yang lebih serem lagi gitu. Berarti hanya sekedar mau nunjukin eksistensinya aja mungkin. Iya. Dan dari awal pun juga sebenarnya kalau emang dia peka ya kan di saat dia ngeliat. Karena kayaknya sebelum ke rumah dia ngelewatin rumah itu ya. Ya pasti kan kita kalau ke rumah dia ya lewat rumah itu. Kayaknya Memang kalau lewat rumah itu kayak berasanya nggak enak aja sih. bangunan Bangunan, bata iya. gitu. Sekarang masih kosong. Iya. Sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang dan sampai sekarang pun masih ada dan tambah banyak. Ya, mungkin itu aja ya Mbak Rati ya. Ya alhamdulillahnya nggak sampai nggak mengalami hal yang lebih buruk, Lebih jauh lagi ya. nggak lebih nggak yang nggak membahayakan lah. Terutama ke efeknya ya. Efeknya Mbak Rati cuma ngerasain
saat itu hanya apa, ketakutan yang Ketakutan, sangat aja, ya. karena memang di satu sisi Mbak Rati nggak pernah ketemu sama hal yang kayak gitu. Ya. Akhirnya cerita ke yang punya rumah kapan? Pagi harinya atau Dia langsung cerita. langsung cerita? Iya. Itu ya cerita, dia sempat ngomong sih kenapa nggak bangunin. Ya saat itu ya lagi. Gue nggak tahu harus Itu gimana. benar. karena yang namanya orang panik, orang yes. takut ya kan, yang ada yang apa gimana caranya ya kan, Mikirin diri gue sendiri. iya gue nggak mau ngelihat itu, nggak mau, pokoknya gue nggak mau ngelihat itu, gue nggak mau ngelihat itu Iya. gitu. Udah berusaha buat nenangin diri sendiri gimana pun caranya ya kan, buat kepikiran buat ngebangunin pun juga kayaknya emang nggak dibikin, Iya. nggak dibikin buat ngebangunin orang enggak. Jadi itu aja yang dirasain. Timbul trauma dong buat nginep di rumahnya Mbak Ria setelah itu. Sempat ya. Iya, sempet. Karena kan dia yang tinggal di situ aja nggak pernah lihat ya kan, gitu sih. Ya wajar sih, cuman apa yang jelas itu memang bukan ada di rumah Nadia sebenarnya. Dari awal dia lewat rumah itu ya sebenarnya dia udah kasih lihat ya, Lihat. cuman dia nggak ngeh gitu, makanya dibikin ngehnya di situ. Cuman yang pas tadi dia bilang ngelihat terus dia ngebalikin badan, dia merem ya kan, nggak berani buat buka mata ya kan, sebenarnya di depannya dia tuh begini. Oh, Kalau dia peka ya, Karena selesai pocong, udah. karena pocong selalu ngelihat orang tuh dia lebih suka seperti itu. Posisi miring ya. Pasti dia begini, pasti begini. Oke, kalau kalau posisi tidur itu yang bagus. Kalau ini apa, bagusnya ke arah kanan. kanan ya. Masih belum habis baca doa, dan dia langsung tidur ke arah kanan. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain, mungkin masih ada penasaran. Yang udah disampaikan aja udah bikin makin Udah gede ya? lagi. Kayaknya nggak perlu deh. Nah, Ya, Kejadian- semoga mudah-mudahan nggak ya. mengalami Nggak hal yang mengalami gitu lagi. Ya. jangan sampai ya. Udah lumayan sekali. cukup jauh lah, Sekali udah kalau- 14 tahun ya berarti. Apalagi yang ditampilin itu yang paling ditakutin gitu loh. Cukup sekali lah ketemu pocong, mungkin yang Iya. lain boleh lah. Oke, sekarang dari Mbak Ria nih. Mbak Ria, tadi juga kita dengar ceritanya ya. Posisi juga terakhir berarti Mbak Ria saat malam itu. Tidurnya. Tidurnya. Iya. Nah itu memang apa jelas begitu? Apa dari pelan ke apa ke jelas? Apa dari jelas ke pelan tuh suara? Dari kecil ke kencang. Dari kecil ke kencang. Awalnya tuh kecil, yang tadinya saya pikir suara dari musik komputer depan ya, sampai akhirnya nyiungnya jelas tuh sampai menuhin satu ruangan. Gimana sih? Kayak muter musik full gitu satu ruangan, kayak gitu rasanya. Itu senandung. Jadi emang sejauh ini saya tuh nggak bisa bukan nggak bisa, alhamdulillah nggak bisa ngeliat gitu ya, tapi kayak ngerasa. Jadi ngerasa tuh kayak dia muter di plafon rumah, jaringin ruangan itu. Padahal ruangan cukup gede tapi suaranya tuh jelas banget. Maaf nih Mbak Ria. Itu pas denger itu, posisi Mbak Ria duduk apa udah tidur? Tidur, emang kita tiduran. Udah kenapa? tiduran. Kenapa suara itu terngiang-ngiang terus? Kalau Mbak Ria mau tahu, sebenarnya Mbak Ria itu tidur di pangkuannya dia. Aduh, mata nih. Jadi seolah-olah kayak Senandung. senandung. Emang kayak berasa kayak orang lagi ditidurin. Di Nina Boboin. Emang rasanya emang seperti itu. Ya makanya kalau dibilang tadi Maria bilang pas tadi cerita ya, itu suara terngiang-ngiang kayak alunan. Itu alunannya apa, dari alunan aja udah jelas. Maria lagi tidur di pangkuan dia.
kepala Mbak Ria itu jelas ada di pangkuan dia. Mbak Ria tidur, kenapa mengiang-iang semakin dari kecil, terus semakin lama semakin jelas. Karena emang dari awal posisi Mbak Ria duduk sebelum tiduran di situ, memang dia udah ada di situ, udah merhatiin dan udah apa ya? Dari kamar mandi tadi. Nandain mungkin. Iya, Bahasanya karena dari di dekat dapur, kamar mandi, itu udah gimana ya? Udah seneng lah. Senang dengan nggak tahu ya dari Maria ini apa gitu. Makanya dia ngerasa kayak tertarik atau lebih ke sayang gitu ya, lebih ke sayang dengan dia gitu. Makanya saat dia balik ke situ langsung tiduran nih. Iya, karena kepalanya dia tuh dipegang gitu, sudah tidur. Ya emang awal mulai kita Seolah-olah. nonton duduk ya. Jadi dibawa, jadi kayak Maria nih habis dari belakang dari ruangan belakang ya. Iya. Dari ruangan belakang tuh Maria balik lagi ke tempatnya. Kepalanya Maria tuh dipegang, udah dipegang. Dari dia dipegang itu udah ditiup, disenandungin, ditidurin. Nggak ditidurin, baru tuh suara senandungnya semakin jelas. Suara senandungnya semakin jelas. Ya, karena posisinya lo ada di pangkuan dia, kepala Maria ini. Disenandungin semakin jelas. Dia ingin nyingkap rambut Maria. Iya, nyingkap rambut Maria terus makin jelas. Udah tuh Maria sambil Lus itu ya. Mungkin dia belai ya gitu kan. Ya layaknya ibu ke anak berarti. Iya kayak gitu. Ngomong. Iya sosok. Ya sosoknya pun juga kayak dia di situ tuh udah lama ya. Ya ibu kalau dilihat seusia sekitar 50-an. Udah ibu-ibu. Seperti 50 tahunan. Iya, sosoknya kayak sosok ibu. Cuman di sini Maria nggak bisa bergerak karena dipegang. Di pangkuan itu pegang, palanya itu dipegang. Lu mau bergerak kemana? Lu dipegangin, namanya lagi dipegangin bisa. Jadi bahasanya rep-rep ya. Berasa. Kayak kita rep-repan tuh mau padahal nih emang ngucap udah teriak aja nggak bisa. Rasanya tuh pengen teriak, maksudnya biar sebelah ini yang sepupunya dia tuh tidur tuh persis di sebelah. Maksudnya pengen cuman nepok bangun gitu aja tuh nggak bisa, udah stuck badan gitu. Yang cuman bisa tuh meremin mata, itu alhamdulillah banget dia bisa merem tuh mata. Tapi kuping tetap, jadi makin kenceng berasanya. Untuk bau-bau juga nggak ada. Enggak sih, kalau untuk bau-bauan enggak. Suara aja yang sampai sekarang tuh masih jelas. Ya, jadi seperti itulah kejadiannya. Jadi yang dialami Maria itu seperti yang didengar itu ternyata dari belakang itu. Untungnya nih masih ada untungnya cuma satu yang megang dan itu sosoknya ya bisa dibilang baik lah ya. Sebenarnya nggak jahil ya. Nggak ke arah jahil sih. Cuman kalau emang dilihat ruangan di rumah itu besar-besar ya. Nunggunya. Iya, enggak, ruangannya besar-besar. Ruangannya. Ruang di belakang di samping kamar mandi aja juga itu ruangan nggak tahu gelap, nggak tahu terang, nggak jelas itu.
ruangan gitu. Dari situ banyak. Teras belakangnya. Iya. Iya ada. Ada garasi belakang dan itu emang agak lembab dan gelap ya. Nah, iya dari situ juga karena ada satu sumber apa kayak pembuangan air yang nggak begitu jalan lah di situ kayaknya. Kamar mandi. Kamar mandi belakang. Iya. buat mampet Iya. saluran. Iya, jadi apa nuansa lembabnya itu dapat. Kayak dia lebih suka di situ, senang di situ. Untungnya Baria tuh nggak kena dia dari situ. Karena yang di situ bisa dilihat jahat ya, karena matanya merah. Nah kalau yang sama Baria ini enggak lah, Itu apa maksudnya? Sosoknya sama kok. Iya, banyak lah. Kalau gue sebutin lagi itu satu ruangan nih, belum ruangan yang lain. Karena ya ruangan itu juga nggak begitu sering buat dijamah, buat di apa? Ya, maksudnya ruangannya beda lah. Maksudnya itu agak sedikit mungkin ruangan kotor. Betul banget. tapi yang ketika tidur memang sering di situ untuk tidur yang atau Ruang tengahnya itu gede. diceritain tadi ini tuh ada skap pintu. Iya, katanya. untuk ke Jadi belakang. rumah dia itu ada skap pintu kayak ini kamar pembantu. Iya. Oh. Jadi Di ada belakang. di belakang itu ada kamar pembantu sama Sama kamar mandi. Nah, yang di pojok itu tuh emang Lembab. lembab banget dan nyatu sama ada yang tadi dia bilang garasi. Iya. Nah, itu emang ada garasi dan itu emang dominan gelap ya Iya, untuk yang di belakang. Ya makanya kan tadi gue bilang kan kayak ada ruangan yang nggak terjamah, kurang terjamah. itu jarang diinepin tuh kamar pembantu. Memang Enggak, kos enggak ada. buat gudang aja sih di rumah. Udah gitu kurang bersih. Dan dia bisa dari rumah utama. Iya, bisa. bisa kayak di belakang. Iya, cuman di bagusnya yang dialami Maria tuh ya cuma seperti itu. Cuma kalau emang misalkan sampai yang di situ atau nggak suka sama kegiatan yang dilakuin di situ ya bisa jadi yang merah-merah itu ya kan bisa bikin ini juga, bikin bahaya juga. Cuman karena kebetulan ada yang lebih suka dan sosoknya juga nggak begitu menyeramkan di sini, ya yang dialami Maria jadinya ya kayak begitu. Yang dia bilang dengar senandung dari dia keluar udah diikutin set langsung slep. Mandi itu kecil. Iya, langsung disuruh langsung dipegang pala, disuruh duduk set. Dia langsung tidur di pangkuannya, palanya rambutnya disingkap, suara semakin jelas. Tapi jangan kaget nih ya. Dia ada Saat ini Aduh. lebih tapi nggak apa-apa sih, apa ya? masih bisa kita di sini apa buat buat ngontrolnya. Tapi pernah juga nggak dari pihak keluarga Mbak Rati, karena Mbak Rati tinggal di situ ya, sama gitu merasakan hal yang sama seperti Mbak Ria, bikin suara enggak? Enggak ada. Cuma tahu ya. Jadi pas saya cerita itu udah hari keberapanya cerita, berani cerita, tanya dan emang kakaknya nih kebetulan kakaknya itu kan bisa ingat ya. Yang satu. Dan juga kakaknya emang ada sosok itu. Tapi nggak ganggu sih. Sempat kesel juga sih maksudnya kenapa nggak ngasih tahu gitu kan, dan ternyata apa yang saya dengar itu yang sosok yang emang ada di situ. Cuman di mana-mana sih ya, rata-rata setiap rumah mayoritas itu pasti penunggunya perempuan, entah itu kuntilanak, entah itu nenek-nenek, pokoknya perempuan lebih banyak lah, lebih dominan gitu. Itu kalau yang tadi saya bilang sosoknya itu ada. Yang tadi di Maria bilang sosoknya ada. Persis di sebelah Maria sekarang. Masih ada. Masih. Lebih ke apa nih? Berarti lebih ke nenek-nenek ya, usia 50. Ke sosok itu. Iya, sosoknya nggak kelihatan nenek-nenek. Enggak. Iya, kelihatan kayak Ju, paras ibu-ibu lah. ibu-ibu. Bergaun gaun putih. Gaun-gaun putih.
udah bisa ngumpulin kan. Ya tadi juga merhatiin aja, merhatiin Maria. Tapi nggak apa-apa nih kita Apa-apa. pasti. Kita juga udah minta buat apa? Bukannya minta dia buat hadir di sini enggak. Cuman mungkin karena dia ngerasa terusik juga atau kayak gimana. Ya mudah-mudahan sih bukan terusik ke hal yang negatif ya. Kita semua di sini yakin aja Allah melindungi kita lah. Intinya lebih ke doa ya. Ini kan cuma ingin apa? Coba aja Maria buat istighfar. Ya, Maria buat ya apa? Coba dia ucapin syahadat ya 3 kali. Baca Al-Ikhlas ya. Ya tenang dulu ya. Di sini. Mudah-mudahan nggak ngeganggu kita juga, nggak sampai ganggu. kalau sosok yang diceritain berarti enggak ya, alhamdulillah. Nggak tahu juga. Sudah tadi agak sedikit kasar juga sih. Cuma kalau yang sosok yang Maria ini jelas karena dia ada kontak dalam arti ada sentuhan saat itu. Makanya saat kita bahas di sini Maria bercerita ya kan, ya dia datang lagi. Tapi nggak terganggu ya intinya. Untuk terganggu sih enggak. Kalau yang sosok Barati bilang tadi ya cuma nggak nampak. Iya, kalau yang Barati ada sih ada. Cuman nggak sejelas seperti yang ada di sebelah gue ini gitu, sebelah Maria. Menarik ya cerita dari kedua narasumber kita kali ini. Karena yang dialaminya itu di rumah bersinggungan kan masing-masing. Masing-masing. Dan Betul. yang ngalamin bukan Tuan rumah. Tuan rumah. rumahnya, iya. Oke, mungkin itu aja ya. Maria ada yang mau ditanya Tanyain lagi? aja ya. Ya kalau emang yang tadi dibilang dia ada yang diceritain, maksudnya ngefek nggak nih ntar ke depannya atau gimana? Ya sih udah nggak ada. Oh gitu. Maksudnya ntar ke depannya. Oh enggak, insya Allah enggak. Kalau buat ke depannya enggak, selama ini Ngerasa jauh ini terganggu insya Allah gitu enggak. nggak? Soalnya setiap kalau nyeritain dia masih berasa. Iya itu dia, karena gimana nggak berasa, lo tidur di pangkuannya mbak, ya, lo diusap sama dia, lo dininaboboin sama dia. Kalau dibilang lo lupa dengan alunan itu, ya enggak semudah itu, susah itu juga buat hilangnya tuh susah. Ya cuman di sini nggak ada efek yang buruk, alhamdulillahnya buat Maria. Gitu. Itu aja sih kayaknya. Oke. Iya udah gak kuat nih. Cukup situ aja ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri dari sesi kali ini ya, ada pesan dan kesan nih dari Mbak Ria atau Mbak Ratih mungkin yang perlu disampaikan ke teman-teman di rumah yang menonton. Bagian boleh. Ya sejauh ini sih karena dari pengalaman yang kita alamin ya, kebetulan kan kejadiannya nggak di rumah kita masing-masing nih. Intinya sih poinnya mungkin ya lebih dimanapun kita berada, sebisa mungkin untuk jaga lisan, jaga sikap, dan juga kebersihan mungkin ya, supaya Ya itu yang utama sih, bersih ya. sembarangan kayak apa kita main kita nggak, karena kita nggak pernah tahu kan di sekeliling kita ini ada sosok apa. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Ria, Mbak Mbak Ria, Rati Mbak Rati. atas waktunya nih, udah mau berbagi dan datang ke sini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari narasumber kita. Dan dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila kawan-kawan juga punya cerita terkait mistis dan spiritual, bisa dikirim ke email dan IG kita ya. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.